Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ditya Rendi Nugroho dengan nomor NPM 20214064054115. Di sini akan mengulas kembali mengenai materi tentang evaluasi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Arman selaku dosen evaluasi pembelajaran SD. Oke, yang pertama ada tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, keeping track. Keeping track ini menelusuri proses belajar peserta didik secara satu persatu. Kayak misalnya seperti ini, kita menelusuri pemahaman sejauh mana pemahaman peserta didik atau proses belajarnya peserta didik secara satu persatu. Nah, yang kedua, checking up. Mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dan kekurangannya. Nah, maksudnya gimana? Kita mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik. Misalnya nih, kita membahas kembali mengenai materi yang kita sampaikan sebagai guru. Contohnya, kita mengulas kembali tentang materi yang disampaikan, misalnya ini seperti pembelajaran tentang matematika. Nah, misalnya kita tanya satu persatu tentang peserta didik tersebut, apakah mereka telah mampu tercapai pembelajaran dan kemampuan peserta didik itu, apa mereka memahami atau enggak. Yang ketiga ada finding out, mencari kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya gimana? Kita tuh mencari kekurangan peserta didik tuh dalam proses pembelajaran tuh seperti ini. Contohnya nih, kita sejauh mana sih kita mengetahui bahwa peserta didik itu paham apa enggak tentang materi yang kita sampaikan gitu, seperti itu. Oke, yang keempat ada summing up, menyimpulkan tentang penguasaan peserta didik. Maksudnya gimana? Kayak menyimpulkan atau mengevaluasi tingkat penguasaan peserta didik. Oh, misalnya nih, ada satu anak yang bisa paham tentang matematika. Nah, kita menyimpulkan bahwa penguasaan peserta didik ini berada di tingkat matematika, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan evaluasi pembelajaran menurut para ahli yang lain. Contoh 1, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Oke, kita mengetahui tingkat penguasaan peserta didik itu maksudnya seperti ini. Kita memberi pertanyaan terhadap materi yang kita sampaikan kepada peserta didik, baik itu tentang pemahaman mereka atau tentang memberi pertanyaan di awal maupun di akhir, atau mengulas kembali mengenai materi yang kita sampaikan, apakah mereka maksud atau enggak, seperti itu. Oke, yang kedua, mengetahui motivasi, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Oke, kita tuh mengetahui motivasi, minat, dan sikap tuh seperti ini. Kita harus bisa membuat pembelajaran itu semenarik mungkin, atau bisa juga membuat pembelajaran itu sesuai dengan minatnya, biar nggak bosen, biar nggak biar mahasiswanya itu senang terhadap kita, dan selama proses pembelajaran berlangsung itu mereka memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu. Oke, yang ketiga, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, yang ketiga nih ya, mendiagnosis keunggulannya. Maksudnya begini, sejauh mana sih peserta didik itu bisa paham tentang kita yang sampaikan sebagai guru dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka paham, dan kelemahannya di mana, seperti itu. Contohnya, misal kita belajar tentang bahasa Indonesia, mereka paham tentang bahasa Indonesia, tetapi tentang pelajaran lain mereka lemah. Maka dari itu kita mendiagnosis biar keunggulannya mereka ini di sini dan kelemahan itu bisa sesuai atau seimbang. Maka kita sebagai guru harus bisa mendiagnosis keunggulan dan kelemahannya peserta didik dalam pengetahuan mereka, seperti itu. Oke, yang keempat adalah menentukan kenaikan kelas. Maksudnya gimana? Jika mahasiswa itu maksud tentang materi yang kita sampaikan dan kita memberi pertanyaan, baik itu ujian, terus juga kayak pilihan ganda, esai, dan apapun itu yang kita lakukan sebagai guru, jika mereka bisa mampu sesuai dengan KKM atau sesuai dengan ini, kita bisa menaikkan kelas mereka. Kalau misalkan nilai mereka kurang, kita adakan remedial, seperti itu. Oke, yang kelima, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Maksudnya gimana? Kita tuh menempatkan posisi peserta didik itu, baik dia pintar di dalam satu bidang. Contoh aja, misalnya ada peserta didik yang bisa seni tari. Nah, kita harus bisa memahami potensi yang ada di dirinya. Walaupun mereka tidak bisa memahami atau bukan mereka tidak bisa di bidang lain, tapi kita harus mendorong mereka di bidang tari ini karena emang sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu.
Oke, selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama secara psikologis. Secara psikologis ini maksudnya mengetahui berhasil apa belum tujuan pembelajaran. Nah, kita tuh mengetahui berhasil apa belum tujuan pembelajaran yang kita bahas di dalam kelas tersebut, tentang materi yang kita bahas apakah sudah tercapai apa belum. Nah, kalau misalkan belum, kita mengulas kembali dengan memberi pertanyaan, baik itu di akhir pembelajaran maupun besoknya di awal pembelajaran, seperti itu. Yang kedua secara sosiologis, mengetahui sudah cukup apa belum mereka tuh terjun ke masyarakat. Maksudnya begini, mereka sudah cukup apa belum sih mereka tuh terjun di masyarakat, contohnya dengan perilaku, bersosialisasi, seperti itu. Oke, yang ketiga secara didaktis atau metodis, yaitu mendapatkan peserta didik pada kelompok yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, maksudnya gimana? Misalnya nih, ada peserta didik yang mereka paham atau pintar mengenai materi matematika atau bahasa Indonesia. Nah, kita harus menempatkan peserta didik ini pada kelompok yang sama dengan kemampuannya. Kalau misalnya tidak sesuai atau tidak sama dengan kemampuannya, maka progres atau kemampuan mereka itu nggak terasa atau nggak akan tumpul gitu loh. Maksudnya begitu. Nah, kalau misalnya kita menempatkan peserta didik yang pintar ini ke bidangnya, maka mereka tuh akan terasa terus dan akan tercapai gitu loh kemampuannya. Nah, seperti itu. Oke, yang keempat secara administratif, yaitu memberi laporan tentang kemajuan peserta didik. Contohnya ya kayak gitu tadi, seperti lapor tentang tujuan mereka tuh pembelajaran itu sudah tercapai apa belum, seperti itu. Oke, yang terakhir ada fungsi instruksional atau memperbagi pembelajaran. Nah, maksudnya gimana? Kita kan sebagai guru nanti, kita tuh harus bisa tuh memperbagi pembelajarannya, baik itu biar mereka paham atau termotivasi kepada kita bahwa pembelajarannya kita berikan kepada mereka tuh menyenangkan apa enggak. Kalau misalnya nggak menyenangkan, kita harus memperbaiki pembelajaran tersebut biar peserta didik itu bisa menyenangkan atau bisa memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.